Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. La buka kitab Matan Goyah wa Taqrib halaman 23 bab Kitabus Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam bermula ini itu kitab menerangkan puasa. Menerangkan puasa. Menerangkan puasa. Menerangkan puasa. Wa syara'itu wujubis siyami, wa syara'itu wujubis siyami. Adapun syarat-syarat wajib puasa. Adapun syarat-syarat wajib puasa. Arba'atu asya'a, 4 perkara. Di puasa syarat wajibnya ada 4. Nah, apa saja itu? Al-Islamu, yang pertama Islam. Ini diingat-ingat, syarat puasa yang pertama Islam. Wal bulughu, dan balik. Nah, yang kedua balik. Balik itu apa? Balik itu sudah pernah mimpi basah, itu namanya balik. Balik sudah pernah mimpi basah. Kalau patan bolak-balik. Kalau belum mimpi basah, maka baliknya umur 15 tahun. Kalau orang yang belum ihtilam, ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu cuma no, bangun-bangun sudah basah. Nah, itu namanya mimpi basah. Kena siram? Nah, itu kalau tidak mau bangun ya kena siram. Kalau kena siram namanya tidur basah. Apa? Mimpi basah itu harus basah ya. Kalau tidak ada basah berarti tidak dihitung mimpi basah. Kalau fatan bolak-balik. Patan, Delpino, Habli, mana Habli? Itu balik. Kalau orang yang belum mimpi basah, kayak kalian nih belum mimpi basah, gimana? Ya, ketika umurnya 15 tahun itu sudah balik walaupun belum mimpi basah. Wal aqlu, dan berakal. Berakal maksudnya di sini bukan orang yang di dalam kepalanya ada akal, bukan, tapi waras, tidak gila. Nah, kalau ada orang yang sudah balik umur 15 tahun minimal, otaknya tidak gila, maka wajib puasa. Kalau dia tidak full puasanya ketika Ramadan kemarin, berarti apa? Gila. Ada yang nggak full Ramadan kemarin? Nggak full?
kasih tinggal, kasih tinggal. Ustaz, belum makan. 2 hari sakit. Wal qudratu dan mampu. Wal qudratu dan mampu. Ala saumi atas berpuasa. Ala saumi atas berpuasa. Kalau orang tidak mampu berpuasa, maka dia tidak wajib orang sakit. Wah, nggak mampu nahan makan, nahan nafsu makan. Maksudnya cuma no? Contohnya macam mana? Dengar, di sini kata-kata kudroh mampu itu selagi dia masih mampu, benar-benar mampu, maka wajib puasa. Kalau orang nggak mampu nahan nafsu makan, itu tetap kudroh, tetap mampu dia. Nah, beda kalau tidak mati itu berarti tidak mampu. Beda kalau nggak mampu nahan nafsu, ya beda. Kalau dia, wah ini kalau nggak makan ini mati, ya itu boleh, berarti boleh tidak berpuasa. Mati. Anda ada orang zaman sekarang, wah saya kalau puasa mati, puasa cuman sehari mati pula. Kecuali puasanya seminggu full, nah itu baru puasa setengah hari dari pagi sampai sore. Jadi nggak ada orang nggak mampu nahan nafsu makan, nggak boleh, tetap harus puasa. Wa faraidu saumi, adapun fardunya puasa. Nah, diingat syarat wajib puasa pertama Islam, balik, berakal, dan mampu. 4. Adapun fardu-fardu apa ya? Puasa. Wa faraidu saumi, adapun fardu puasa. Arba'atu asya'a, 4 perkara. Nah, diperhatikan yang tadi syarat wajib puasa. Yang ini fardu puasa. Apa bedanya syarat dengan fardu? Syarat tuh harus fardu yang wajib. Fardu Wajibnya apa? Yang wajib dan syarat itu sebelum melakukan ibadah. Kalau fardu itu di dalam ibadah, dalam puasa. Ada 4 fardu puasa. Apa yang pertama? An-niyatu, niat. Nah, niat ini keterangannya panjang. Kalau orang puasa malamnya tidak niat, maka puasanya tidak sah. Ketika malam Ramadan, dia misalnya tidur dari habis maghrib sampai subuh, sampai azan subuh misalnya. Dan dia lupa, nggak baca niat. Ataupun dia main-main dari sore, dari maghrib, isya sampai subuh, dia main lupa, main HP aja, lupa dia niat puasa, maka dia puasanya hari itu tidak sah. Karena apa? Karena tidak niat. Niatnya malam ya. Hah? Mau sahur? Ya.
niat puasa ketika malam. Niat puasa ketika malam. Malam siang. Malam siang. Malam ya. Gimana niatnya? Niatnya niat puasa. Sengaja aku makan. Enggak. Enggak. Kon makan apa? Nah, para ulama membahas tentang niat. Ada yang mengatakan niat puasa Ramadan cukup sekali. Jadi ketika mau masuk Ramadan, saya niat puasa sebulan penuh. Ketika Ramadan, maka itu cukup, tiap malam tidak perlu niat lagi. Bisa, Ustaz. Bisa. Itu dapat bahasa Inggris, Ustaz. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi yang muktamad indah Syafi'i itu niat setiap malam ketika malam puasa. Hah? Apa? Ya. Ya. Diganti syahri Ramadan. Bukan saumagodin, tapi syahro Ramadan. 1 bulan Ramadan. Terus yang kedua, wal imsaku, dan menahan. Dan menahan anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Nah, orang puasa harus menahan dari makan dan minum. Makaratu apa, Ustaz? Makan, Ustaz. Ustaz. Itu Zat. Anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Wal jima'i, dan jima. Jima itu suami istri. Wal jima'i, ya, wal jima'i, dan berhubungan. Wa ta'ammudul qai'i, dan sengaja muntah. 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 Wal jima'i, Zat. Dan muntah. Jima, Zat. Berhubungan. Nah, di sini diperhatikan, pertama niat, kemudian yang kedua menahan makan dan minum, ketiga menahan jima, yang keempat menahan muntah. Jadi tidak muntah secara sengaja. Boleh. Mudula bawa. Ayo. 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 Apa? Dobet dulu, kau ngapain nanya itu? Itu sholawat. Kau nggak tahu loh. Tanya Hafiz tuh, Hafiz tahu. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli, berikanlah rahmat ala Sayyidina Muhammad, atas Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya. Rahmat bisa, anugerah bisa. Sholli, anugerah bisa.
Nah, ini di sini intinya fardunya puasa pertama harus ada niat, kemudian imsak. Menahan makan minum, jima dan sengaja muntah. Menahan muntah. Menahan yang sengaja muntah. Kalau nggak sengaja orang mabuk naik mobil misalnya. Misalnya siapa? Delpino. Misalnya Delpino, dia nggak biasa naik mobil, muntah, lagi puasa. Nah, berarti tidak batal. Nah, ini kenapa ditulis dalam kitab fikih ta'amudul qai', sengaja muntah, karena memang zaman dulu orang itu termasuk cara mereka untuk meringankan badan. Jadi biasanya kalau orang itu capek, sakit, gak enak badan, itu dimuntahkan isi perut. Jadi perutnya biar kosong, muntah semua. Nah, itu badannya jadi enteng, jadi ringan. Karena apa? Karena perutnya itu banyak sampahnya. Banyak sampahnya, akhirnya dimuntahkan. Makanya Ustadz dulu pernah sakit demam. Nah, itu kata sakit masuk angin, demam. Kata ibu Ustadz, coba dimuntahkan, disengaja muntah. Dimuntah-muntahkan, setelah muntah itu sudah lebih ringan lagi badan. Nah, itu termasuk cara orang-orang dulu supaya lebih sehat. Dan badan jadi enteng karena apa? Karena perut itu banyak sampahnya. Dikeluarin dari apa? Jalan belakang. Nah, itu nggak bisa. Akhirnya apa? Dimuntahkan itu. Waladhi terus waladhi, adapun perkara udah tadi. Waladhi, adapun perkara yuftiru, membatalkan. Yuftiru, membatalkan. Ini anggur. Anggur. Masa ya anggur kayak gini? Gak bulat anggurnya. Yuftiru, yang batal bihi, dengannya. As-shaimu, orang yang berpuasa. As-shaimu, orang yang berpuasa. Ya. As-shaimu, orang yang berpuasa. Asyratu asya'a, 10 perkara. Sepuluh perkara. Perkara yang membatalkan orang puasa ada 10. Nah, apa saja yang 10 itu? Ma. Yang pertama, ma perkara. Ma perkara. Wasola, yang sampai. Wasola, yang sampai.
amdan dengan sengaja, Banyak sih, Pak. Jangan lah. Bentar ya. Hari ini bukan. Ye. Apa? Bikin. ilal jaufi ke lubang, Kenapa? awir roksi atau kepala. Nah, ini maksudnya bagaimana? Termasuk perkara yang membatalkan puasa. Semua perkara yang sampai ke dalam lubang lambung. Lewat lubang apapun, kalau salurannya sampai ke lambung, maka itu membatalkan puasa. Nah, awir roksi atau sambungnya enggak ke lambung tapi ke kepala. Contohnya apa? Contohnya gurah. Gurah itu lewat hidung. Lewat hidung nanti sampai ke kepala sini. Kalau gurah itu. Jadi membersihkan lendir-lendir yang ada di kepala otak. Di lendir-lendirnya itu dibersihkan. Nah, itu tidak sampai ke jauh lambung tapi sampai ke kepala. Hah? Telinga juga sampai ke kepala ya. Dia masuk ke sini, dia juga sampai ke kepala sini. Walaupun akhirnya juga masuk ke sini. Telinga juga masuk ke kepala, terus hidung kalau gurah, kalau diginikan. Kalau begini nanti masuknya ke lambung juga. Tapi kalau di gurah itu sampai ke kepala, nggak sampai ke lambung, itu juga membatalkan puasa. Nah, itu yang namanya ilal jaufi. Mawasola amdan ilal jaufi, perkara yang masuk sampai ke lambung lewat mulut. Nah, kalau mawasola amdan ilal roksi, nah itu dari hidung biasanya. Dari hidung, telinga, gurah telinga, tahu gurah telinga? Hah? Nah. Kalau di mulut itu tidak membatalkan puasa selagi tidak sampai tertelan. Hah? Gula karet membatalkan ya. Karena apa? Karena rasa manisnya masuk ke dalam. Wah? Air putih kalau masuk ke lambung batal gimana? Air liur kan? Obat batal. Minum obat batal. Ya, air liur itu tidak membatalkan puasa. Kecuali dahak membatalkan puasa. Seseorang misalnya dia berdahak sudah keluar dari puncak kerongkongan, ujung kerongkongan, udah keluar sampai mulut, ditelan lagi batal. Sering nggak kayak gitu? Sering. Kalau nggak tahu, Sat. Kalau nggak tahu dikodok, sekarang kan udah tahu. Belum balik, Sat. Kakek tahu dah, Sat. Kalau nggak tahu dikodok. Batal Sat dia. Dia salah. Salah kalau tahu, Sat. Nah, misalnya ada orang sakit, dia tetap puasa. Orang zaman sekarang sakit kan pakai infus. Infus disuntik. Dia batal, Sat. Hah? Batal infus. Kenyang. Jadi gimana? Orang ketika sakit dia diinfuskan tetap kuat puasa. Gimana? Ya tetap puasa. Dia tetap wajib puasa. Wajib, Mang. Apa yang bisa karo
Karena apa? Karena dia kuat. Maksudnya kalau sakitnya tidak parah, maka dia tetap wajib puasa. Misalnya apa? Sekarang itu orang nggak tahu, dokter-dokter itu walaupun sakitnya nggak terlalu parah tetap diinfus supaya apa? Uang. Supaya bayar mahal. Padahal nggak perlu diinfus. Kadang seperti itu. Mau tahu aja langsung mati. Kadang seperti itu, banyak orang-orang yang nggak perlu diinfus tapi infus saja infus. Karena infus itu bagus untuk tubuh. Walaupun orang nggak sakit, diinfus bagus. Tapi itu bukan untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit. Nah, terkadang ada oknum-oknum yang seperti itu biar tambah biaya. Nah, kalau sakitnya ringan, diinfus, ya berarti nanti setelah dia sembuh maka dikodok. Oleh orang puasa. Jadi kau macam Rika. Nanti setelah dia sembuh dikodok. Tapi kalau orang sakitnya parah, sakit parah sampai nggak bisa ngapa-ngapain, terus diinfus, terus dia tetap puasa, maka itu rukhsah. Dia tetap mau puasa, puasanya tetap sah. Sama kayak orang sholat. Orang sholat dia sakit parah, akhirnya dia tidak bisa sholat sempurna. Nah, sebagian ulama mengatakan itu rukhsah, dia tidak perlu mengkodok sholatnya lagi. Sama kayak puasa. Tapi kalau orang sakit ringan, cuman demam saja, terus diinfus, ya tetap wajib puasa. Dan nanti setelah sembuh dikodok lagi puasanya. Tapi biasanya yang diinfus itu orang-orang yang sakitnya parah. Yaitu keringanan agama. Jadi diinfus dia boleh puasa kalau sakitnya parah. Ya kalau dia mau puasa, apa lah? Dia nggak puasa nggak apa-apa. Dia lagi sakit parah, dia puasa, nggak puasa boleh, terserah dia. Nah, operasi harus puasa, wajib. Nggak boleh sebelum operasi itu 8 jam atau berapa jam sebelum operasi nggak boleh makan apa-apa, minum bolehnya. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu, dan masuknya sesuatu fi ahadis sabilaini, dalam salah satu dua jalan. Salah satu dua jalan. Apa itu tak? Nah, misalnya ada seorang puasa, kemudian ada yang masuk dari jalan belakang dia, jalan berak dia. Apapun itu, kalau sudah masuk maka itu membatalkan puasa. Wal qai'u amdan. Wal qai'u dan muntah. Muntah. Amdan, dengan sengaja. Apa makan, Pak? Pak.
Wal wata'u dan berhubungan. Wal wata'u dan berhubungan. Amdan dengan sengaja. Fil farji di farji, di kemaluan. Ya. Fil farji, di farji gitu aja. Wal ingzalu dan keluarnya mani. An mubasyaratin, dari sentuhan langsung. Wal haidu dan haid. Haid bagi perempuan. Misalnya ada perempuan yang puasa, nah tiba-tiba jam 1 siang datanglah haid, darah haid. Nah, langsung batal puasanya. Wan nifasu dan nifas. Nifas itu melahirkan, setelah melahirkan. Masuknya sesuatu dalam salah satu dua jalan. Nah, di sini perhatikan, membatalkan puasa ingzal sebab mubasyarah, keluarnya mani sebab sentuhan, baik disengaja ataupun tidak, kecuali mimpi basah. Jadi kalau mubasyarah misalnya ada, misalnya Delpino dia megang siapa, nah tiba-tiba keluar itu cairan kehidupannya keluar, nah itu membatalkan puasa. Contoh, kalau sebabnya sentuhan, sengaja nggak sengaja tetap membatalkan puasa. Misalnya dia nyentuh siapa gitu, si Delpino nyentuh siapalah. Oh, siapa yang ngajarin kok kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu, haram. Nggak sengaja tersentuh tangannya misalnya, tiba-tiba keluarlah air kehidupan, maka siapa tuh? Berdiri. Barek, siapa? Bagas, berdiri. Satu. Berdiri. Udah duduk situ, tidur pula. Tapi kalau sebab mimpi basah maka tidak batal. Wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila. Ya. Jadi misalnya ada orang puasa, tiba-tiba
di pertengahan hari dia gila, maka batal puasanya. Termasuk batal kalau dia ayan, berdiri yang tidur tadi. Siapa nyuruh duduk? Diri dulu. Jangan duduk kalau nggak disuruh duduk. Disuruh kok susah tuh ngapa? Contohnya Bagas misalnya. Kalau misalnya ada orang punya penyakit ayan. Nah, sama ketika ayannya kumat, maka batal puasanya. Waridatu dan murtad. Murtad. Waridatu dan murtad. Murtad itu apa? Wa yustahabbu. Dah break dulu.